Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam perkuliahan daring. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Apapun kondisinya, kita patut tetap bersyukur ya. Kita masih bisa belajar bersama ya, meskipun secara daring ya, jarak jauh ya. Ya baik, kali ini kita bertemu dalam mata kuliah penelitian pendidikan. Ya, langsung saja saya share materinya ya. Ya baik, pertama-tama mari kita pahami dulu capaian pembelajaran kita ya. Artinya setelah kita mengikuti mata kuliah ini, apa sih yang diharapkan kita bisa memiliki ya. Ya, dengan mengikuti mata kuliah ini, kita diharapkan dapat menguasai konsep dasar metodologi penelitian dan terampil menerapkannya sebagai sarana pengembangan ilmu, kemudian pemecahan masalah-masalah pendidikan secara ilmiah ya, dan sebagai panduan produk karya-karya ilmiah yang sesuai dengan tuntutan profesi, itu profesi di dunia pendidikan. Nah, ini kira-kira ya capaian pembelajaran yang kita harapkan dapat kita miliki gitu. Jadi di samping menguasai konsep-konsep dasar metodologi penelitian ya, tapi tidak hanya itu juga bisa menerapkannya ya, terutama untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul ya di dunia pendidikan. Tentunya cara memecahkannya adalah dengan cara-cara yang ilmiah gitu ya. Ini kira-kira begini. Nah baik, mari kita ingat kembali ya tentang penelitian ilmiah ini. Ya, sekedar mengingatkan saja ini. Ya, tentang pengertian penelitian, ini adalah merupakan penerapan pendekatan ilmiah ya, pada pengkajian suatu masalah ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kemudian kita memecahkannya dengan pendekatan ilmiah. Ya, bukan dengan pendekatan intuitif ya, atau instinktif ya, tapi dengan pendekatan ilmiah ya, bukan dengan spekulatif ya, tapi dengan cara-cara yang ilmiah ya. Ya, cara-cara ilmiah ya secara umum ya, kita menghadapi masalah ya, kemudian kita rumuskan masalahnya itu, kemudian kita mengumpulkan data-data, kita analisis data itu ya tentunya data yang relevan dengan masalah itu, kemudian kita analisis, dan hasil analisis itu kita gunakan untuk menjawab atau memecahkan masalah yang kita rumuskan tadi ya, kira-kira gambarannya gitu ya. Nah, sehingga cara-cara seperti itu bisa dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah ya, karena melalui langkah-langkah atau prosedur ilmiah. Nah, tujuan penelitian ilmiah adalah untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti ya melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah ya, ini tujuannya ini ya, agar kita bisa memecahkan masalah ya melalui cara-cara yang ilmiah ya. Nah, kemudian kita masuk ke penelitian pendidikan ya. Jadi ini penelitian yang secara khusus diarahkan pada masalah-masalah pendidikan. Ini ada pengertian dari Travers yang mengemukakan bahwa penelitian pendidikan adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian bagi pendidik. Kegiatan penelitian di bidang pendidikan yang diarahkan pada pengembangan pengetahuan ilmiah ya, terhadap peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian pendidik ya. Apa yang menarik perhatian pendidik ya, yang selama melakukan tugas-tugas kependidikan itu kemudian dijadikan bahan penelitian. Penelitian pendidikan adalah penggunaan metode ilmiah untuk mencari informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang pendidikan. Nah, kira-kira itu gambarannya ya tentang penelitian pendidikan. Nah, kemudian ruang lingkupnya.
ruang lingkup penelitian pendidikan. Di ruang lingkup objek penelitian pendidikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, ya. Baik yang terjadi di sekolah, di luar sekolah, ya, maupun kaitan antara masalah-masalah di sekolah dan di luar sekolah. Ya. Jadi, itu skupnya, ruang lingkupnya, ya. Nah, bisa di sekolah, di luar sekolah, maupun hubungan atau keterkaitan antara di sekolah, antara sekolah dengan luar sekolah. Objeknya bisa berupa kebijakan pendidikan, bisa siswa atau mahasiswa, ya, guru atau dosen, kepala sekolah atau pimpinan lembaga, kemudian tenaga akademik, ya, kemudian pengelolaan sekolah atau perguruan tinggi, ya, sarana pendidikan, organisasi, pembiayaan, dan juga kurikulum, ya. Cukup luas ini objeknya, ya. Nah, ini akan menentukan nanti jenis pendidikannya apa, ya, apa penelitian kebijakan, ya, kalau itu berupa kebijakan pendidikan, ya, atau pembelajaran, itu kalau berkaitan dengan siswa, guru, ya, pelajaran sarana pendidikan, ya. Kurikulum nanti ini berkaitan dengan analisis kurikulum misalnya, ya. Nah, dulu saya pernah melakukan penelitian tentang analisis muatan pendidikan karakter dalam kurikulum 2013. Nah, ini. Berarti objeknya adalah kurikulum, ya. Belum. Saya juga pernah melakukan penelitian secara historis, ya, tentang kebijakan pendidikan, ya, dari masa Orde Lama, Orde Baru, ya, sampai Orde Reformasi, ya. Itu berarti objeknya adalah kebijakan pendidikan, ya. Menganalisis kebijakan pendidikan dari masa ke masa. Ya. Nah, itu objek ruang lingkup dan objeknya, ya. Nah, kemudian tujuan meningkatkan efektivitas program belajar mengajar agar peserta didik mampu mencapai prestasi secara maksimal. Jadi output dari penelitian pendidikan itu adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajarannya, sehingga siswa bisa lebih maksimal, ya, dalam mencapai prestasinya. Itu tujuan penelitian pendidikannya. Jadi nanti kalau Anda sudah terjun menjadi guru atau kepala sekolah, ya, kemudian membuat sebuah penelitian pendidikan, ya, tujuannya diarahkan ke sana dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas, ya. Nah, pembelajaran, ya, sehingga pembelajaran lebih efektif, ya, untuk menjadikan siswa mencapai prestasi yang lebih maksimal. Ya. Tujuannya gitu. Nah, ini gambarnya ini, ya, kalau dibuat skema gitu, ya. Ruang lingkup objek, ya, objek pendidikannya itu bisa mulai dari masalah inputnya siswanya, ya, kemudian prosesnya, ya, di sini mencakup banyak hal, ya, pembelajarannya itu sendiri, kemudian lingkungannya, kurikulumnya, gurunya, sarannya, kurikulum, bahan ajar, ya, ini semuanya berkaitan dengan proses, ya, dan kemudian hasilnya, outputnya, ya. Ini berarti prestasinya, ya, hasil belajarnya, ya. Ini nanti akan dipengaruhi oleh ini. Jadi ruang lingkupnya di sini, ya, yang hijau ini, ya, ruang lingkup dan objek penelitian pendidikannya di sini. Nah, nanti penelitian di sini itu nanti diarahkan pada upaya efektivitas hasil belajarnya di sini. Outputnya itu. Nah, ini proses penelitian secara umum gitu, ya. Nah, biasanya kita berangkat dari masalah. Apa masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran sehari-hari? Misalnya kita menemukan masalah. Apa masalahnya? Nah, siswa kurang bergairah dalam belajar. Ini masalah ini. Seharusnya kan siswa senang, ya, dalam belajar, ya, bergairah, ya. Jadi masalah. Ya. Karena masalah ini bisa kita temukan dengan cara menelusuri, ya, kesenjangan atau gap, ya, antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Kalau ada gap antara yang senyatanya dan yang seharusnya, itu berarti di situ ada masalah.
Misalnya tadi ya, seharusnya siswa bergairah ya, semangat ya, senang ya ketika belajar ya. Itu seharusnya begitu ya. Tapi kenyataannya, oh ternyata siswa kurang bersemangat ini. Semangatnya naik turun, ya. Tidak stabil ya. Nah, ini masalah, berarti ada masalah, ada apa ini? Itu ada faktornya apa? Faktor gurunya, atau faktor siswanya ya, atau faktor lingkungan. Nah, jadi bisa di faktor dari sekolah ya, guru atau siswa, atau lingkungan sekolah, bisa juga faktor dari luar sekolah ya, atau dari keluarga, dari masyarakat, dari teman sebayanya di rumah misalnya itu ya. Itu bisa berpengaruh terhadap semangat belajar siswa. Nah, itu kita selidiki ya. Jadi kita rumuskan masalahnya ya. Misalnya faktor-faktor yang menjadikan siswa, yang menyebabkan siswa kurang bersemangat belajar. Itu rumusan masalahnya. Nah, kemudian ini kita bingkai teorinya. Teori tadi kan terkait dengan belajar ya, masalah belajar. Jadi berarti teori belajar di sini ya. Belajar. Teori belajar, ya, kemudian ya, karena ini berkaitan dengan semangat belajar atau motivasi ya. Jadi motivasi ya, teori-teori tentang motivasi ya. Motivasi ada motivasi internal, eksternal ya. Internal motivasi dalam diri sendiri, ya. Eksternal motivasi dari luar ya. Nah, kemudian ya kita ajukan hipotesis ya, tesis ya. Nah, jadi faktor-faktor yang menyebabkan siswa kurang bersemangat belajar. Nah, berdasarkan teori itu kita rumuskan ya. Wah, ada faktor internal, faktor eksternal ya. Tuh. Nah, kemudian kita uji ya. Dugaan itu kita uji, hipotesis itu kita uji ya, uji. Nah, nanti kita simpulkan ya. Nah, bagaimana untuk menyimpulkan dugaan itu ya? Nah, nanti kita lakukan dengan melalui uji empiris ya, proses empiris ini. Jadi mengambil data langsung dari kondisi empiris para siswa itu ya, kenyataan yang mereka hadapi ya. Nah, kita bisa bertanya lewat angket ya, atau kita bisa bertanya langsung ya dengan wawancara ya. Nah, kita tanya, mengapa mereka kurang bersemangat belajar? Wah, nanti akan banyak jawabannya. Nanti jawaban-jawaban itu kita kumpulkan ya menjadi sebuah data ya. Data ya. Data tentang faktor-faktor yang menyebabkan siswa kurang bersemangat dalam belajar. Nah, dari data itu ternyata dapat kita simpulkan ya toh. Sesuai dengan hipotesis tadi ternyata memang ada dua faktor yang menyebabkan mereka kurang bersemangat belajar ya. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal misalnya. Lalu kita simpulkan ya dari data hipotesis yang sudah kita jawab ya dengan data-data empiris itu ya. Nanti kita simpulkan. Kesimpulannya faktor-faktor yang menyebabkan siswa kurang bersemangat belajar adalah ya, satu faktor eksternal apa saja ya, kedua faktor eksternal apa saja ya, itu kesimpulannya. Nah, ini proses penelitian secara umum begitu ya. Jadi penelitian itu melibatkan dua aspek ya. Di sini ada data-data normatif ya, data-data dari teori-teori ya, dari konsep-konsep gitu ya. Yang sumbernya dari buku ya, dari jurnal ya, dari karya-karya ilmiah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah data-data yang sifatnya empirik. Data-data dari lapangan langsung gitu ya. Nanti antara data-data normatif dengan data-data empirik ini kita sinkronkan ini. Sinkronkan ya. Sehingga nanti menjadi sebuah kesimpulan ya. Oh, ternyata betul ini. Dugaan-dugaan yang kita rumuskan ya dengan kajian teori ini ya, kemudian terbukti ternyata di lapangan ini ya. Dengan data-data dari lapangan ya, atau data-data empiris ini ya. Nah, itu kira-kira gambaran umum ya tentang penelitian ya. Termasuk di penelitian pendidikan ya gini kira-kira gambaran umumnya ya.
Ya, baik, kira-kira itu sebagai pengantar ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memacu kita untuk bersemangat ya. Ya, kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelas untuk pengantar ini bisa kita diskusikan ya, baik melalui grup Elma di sini ada tanya jawab lewat grup ya, dan juga melalui WA grup ya, WA grup yang dimiliki oleh angkatan ini gitu ya. Ya baik, itu sementara itu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.